Hadi Widodo, Sarjana Pendidikan Magister Teknik, selaku Kepala SMK Negeri 1 Cermin, yang saya hormati Ibu Subaidah, Sarjana Pendidikan, selaku pengajar praktik calon guru muda Angkatan 10 Kabupaten Gresik, dan teman-teman penanggung jawab guru staf SMK Negeri 1 Cermin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan ridhonya kita semua bisa menghadiri kegiatan pendampingan ini kedua terkait diskusi visi dan karakter perubahan yang akan kami lakukan sebagai wujud salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru muda. Dan yang kedua, semoga salawat serta salam selalu kita tujukan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang dengan memberi kita, yakni adil Islam. Baik Bapak Ibu guru, rekan sejawat, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu pengajar praktik, di sini saya selaku calon guru muda akan menyampaikan pengungkasan terkait diskusi visi dan karakter perubahan. Dan kami akan menyampaikan susunan kegiatan pada kegiatan kali ini. Yang pertama itu pembukaan, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari beberapa kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pengajar praktik, dan setelah itu masuk ke acara inti, yaitu pemaparan terkait visi dan rasa perubahan sekolah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka kegiatan kali ini dengan harapan semoga kegiatan ini dan mendapatkan dijadikan sebagai motivasi tersendiri kita semuanya. Kita buka dengan bacaan untuk Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Hadi Widodo, Sarjana Pendidikan Magister Teknik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat guru dan bapak semuanya, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa mengikuti diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Ya, harapan kita ini nanti adalah bisa menghasilkan yang terbaik sekolah kita, karena memang kita mengenal visi, ya kan? Kita kalau misalnya mempunyai suatu keinginan yang baik itu perlu ada visi yang jelas, ya, sehingga nanti apa yang akan kita lakukan juga akan jelas. Ya. Tapi di sini yang namanya keinginan nanti juga bisa kakak perubahan itu, ya, itu bukan berarti di situ keinginan kita sendiri. Ya, bersatu kita diskusikan. Kita harus melihat dari apa ya potensi sekolah itu apa. Ya, mungkin kita punya kelebihan yang ada di sekolah. Oh, kita punya kekurangannya di sini. Oh, kita punya tantangannya ada di sini. Sehingga kita akan bisa menutupi kekurangan itu nanti apa, ya, hambatan-hambatan itu nanti apa, seperti apa, itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Sehingga tujuan dari kita nanti ingin seperti ini itu mengoptimalkan yang ada di sini, sehingga kita nanti menjadi yang kita inginkan juga harus benar-benar realistis. Jangan karena keinginan sendiri tapi kita tidak punya potensi, nggak ada, malah banyak tantangannya, maka itu nanti jadi
hiburan buat kita, dan itu mungkin juga tidak bisa berjalan dengan baik karena kita harus melihat hal seperti itu ya, karena kita menuju ini juga bukan keinginan kita tapi juga keinginan bersama-sama, karena ini merupakan keinginan bersama-sama berarti nanti kita juga harus ada kesepakatan bersama supaya nanti bisa berjalan. Sebaik apapun cita-cita kita dengan perubahan itu baik, tapi kalau tidak ada kesepakatan bersama tidak akan jalan. Jadi semua nanti kita harapkan apa yang sudah disepakati ya itu mari kita lakukan sama-sama dalam menjalankan kebaikan. Ya, sehingga kalau misalnya ada sesuatu atau mungkin ada teman kita yang mungkin kurang jelas, nanti kita kasih jelas sama-sama sehingga nanti konsep kita itu jadi konsep yang itu harapan kita nanti, sehingga ini nanti juga bisa menghasilkan yang terbaik buat kita ya, sehingga potensi-potensi yang ada di sekolah ini yang tadinya mungkin belum tergali ya, akhirnya nanti bisa tergali semuanya, bisa dioptimalkan semuanya. Kemudian tantangan-tantangan apa yang ada di sekolah itu nanti bisa minimal mungkin ya, sehingga nanti semuanya akan berjalan dengan baik dan semuanya nanti berjalan dengan baik ya, apa yang kita inginkan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saran dari kami ya, harapan kami mari kita ikuti sama-sama. Satri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Pak Akari Toto, Kepala SMK Negeri Cermi. Semoga apa yang disampaikan dapat kita jadikan sebagai motivasi dan inspirasi diri kita semua. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Lulu Subaidah selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik. Kami dulu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Bupan selaku calon penggerak saya sampaikan terima kasih bahwa pada pagi hari ini saya sudah disambut dari rumah dengan sangat baik. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih bahwa saya melihat meskipun kita ini kan bahwa orang baru ada di masyarakat, tapi pagi hari ini saya melihat dengan luar biasa dari berbagai kepala sekolah maupun rekan-rekan sekolah dan juga murid-murid sekolah. Sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kerjasama bersama. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama dan berdiskusi tentang bagaimana visi dari calon guru penggerak, di mana pada pagi hari ini ada bersama Pak dan nanti akan ada diskusi. Jadi bagaimana agar visi dari guru penggerak ini juga nanti sejalan dengan visi yang sudah dicanangkan oleh perjalanan diskusi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Lulu Subaidah selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik. Saya Ibu Lulu serta Kepala Sekolah dan Guru selaku PP kita langsung menuju ke acara selanjutnya, yaitu
pemaparan visi dan konsep perubahan sekolah. Untuk tahun sebelumnya kita ambil dulu juga tadi. Generasi terus bangsa. Oke. Individu yang unik, bagus. Dan anak itu mempunyai keunikan sendiri. Betul gimana ya? Kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang harus kita gali potensinya, cepat sekali. Kita masing-masing, kita percaya bahwa murid adalah memiliki bakat dan minat masing-masing. Oke, selanjutnya nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan
beda ya, berarti tadi karakter atau mulia. Kalau kita mengutamakan keberpihakan terhadap murid, oke sekali. Selanjutnya yang nomor 4. Siapa itu? Murid tidak. Ini adalah salah satu hal yang harus dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya yang kelima, kita dari sekolah ini yakin untuk sekolah ya. Kita pada sekolah ini yakin untuk maju. Oh, maju bersama hebat. Nanti nama ini kalau terlalu tak yakin nanti sekolah. Kita warga sekolah yakin untuk mendidik dan menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kita warga sekolah ini yakin untuk bisa mencerdaskan anak bangsa. Oke. Untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Oke. Harus kasih berarti ya. Oke. Terus, apa lagi? Bisa memperoleh kesuksesan dan maju bersama-sama. Maju kabeh, mesti dong kalau. Iya, maju kabeh. Oke, ayo Mbak, coba.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi dan misi sekolah dijalankan sebagaimana mestinya. Visi. Sebenarnya kenapa? Kita memang sekolah paham bahwa kesejahteraan itu penting. Yang kedua, pendidikan harus terus menerus. Oke, istimewa. Saya jawab kesejahteraan. Tenang Pak, besok gajinya 13, 14, 15. Sejahtera. Jika kita bangsa bisa terwujud dengan kebersamaan, ini kolaborasi ya, sama ya. Romi pelajar Pancasila sangat penting untuk pengembangan pariwisata diri. Oke, pengembangan pariwisata Pancasila. Yang terakhir, kita dalam sekolah ini paham bahwa semua warga harus menjadi warga sekolah yang bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu semuanya. Tadi terkait perangkat pertama, terkait visi ayo perusahaan yang ada di yang saya sampaikan ini. Coba saya minta aku Pak Darmo. Bapak Ibu, tadi kita sudah bikin perangkat perubahan untuk perilaku. Coba kita simulasinya. Perilaku ini ada ya, tapi yang dengan visi kita. Bagaimana caranya? Ini kita simpulkan dari teman-teman ya. Saya yakin monggo dibaca dulu banyak kemudian Ini nggak dulu ya.
Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kesuksesan didasarkan pada kedisiplinan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan yang bertaraf penting. Tanggung jawab dan kesuksesan adalah selain dari kesadaran masing-masing siswa. Oke, Bapak Ibu, dari kalimat penumpang ini bisa kita simpulkan bahwa keinginan kita terhadap murid, kita ingin yang karakter, kemudian yang berapa ya, kemudian mendidik kita itu berdiam pada murid itu harus berkolaborasi, meraih kesuksesan dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya sampaikan visi sekolah kita. Sekolah kita yaitu mencetak tenaga kerja, mencetak tenaga profesional yang bermoral dan bertanggung jawab. Artinya, Bapak Ibu guru, luar biasa sekali kita bisa mensinkronkan apa yang ada dalam kita dan visi yang sudah kita dalam kita. Oplos tentang kita semuanya. Oke, terus Bapak Ibu guru, kalau kita sesuaikan, kita sinkronkan kalimat tentang dengan visi yang ada di sekolah kita ini. Oke, kira-kira kalau dengan di sekolah ini perlu kita rubah sedikit atau bagaimana? Atau sudah seperti ini? Monggo. Seperti ini mencetak tenaga kerja profesional dan bertanggung jawab.
nasionalis, berkarakter dan berakhlak mulia. Ada kenapa saya menggunakan visi ini? Dalam visi ini sendiri sudah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Kita gali, kita elaborasi komponen atau elemen yang pertama dalam visi saya. Itu yang pertama, cerdas, nasionalis, berkarakter, dan berakhlak mulia. Untuk yang cerdas itu berarti kita menggambarkan fokus terhadap Pancasila dari Indonesia loh. Benar, kritis. Untuk nasionalis berarti kita menggambarkan fokus terhadap dimensi berkebinekaan, yang ketiga, karakter itu artinya mencerminkan dimensi profil Pancasila yaitu mandiri, loyal, kreatif. Dan yang terakhir adalah kemudian ini tidak kita saat mempunyai profil atau visi yang sesuai dengan profil Pancasila berakhlak mulia. Nah, Bapak Ibu, karakter ini yang pertama dulu buat pertanyaan itu dulu dari pertanyaan yang menunjukkan pertanyaan apa yang menggunakan kreativitas dan motivasi dan teknologi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah teknologi para awal untuk membuat atau untuk rata-rata perubahan.
Pasti kan belajar apa? Gali, mimpi, kita sekali. Tepuk tangan, saudara. Gali mimpi. Pertanyaan yang bisa kita munculkan adalah bagaimana? Kita ingin bagaimana sih? Ya toh? Kalau kita berpikir bagaimana, kita akan lupa bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi ini dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain. Kemudian, guru, ini kenapa pada pelajaran lain? Kita memberikan suatu kemudian teman yang lain. Kemudian, apakah ada keterkaitan antara manfaat teknologi dalam pelajaran dengan dimensi mobil pelajaran lainnya? Ada betul? Ada ya? Apa ya? Kemudian selanjutnya adalah melakukan kolaborasi melalui komunitas transmisi untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi juga dan komunikasi. Ini secara saja. Yang terakhir adalah jangan melakukan ada masukan. Lalu dulu setelah kita melalui tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Di sini kita telah